Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini masih pembelajaran 4 akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman, kelancaran, serta kemudahan pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita ketahui dan kita sama-sama perhatikan hadis di bawah ini. Hadis di bawah ini merupakan hadis tentang dasar rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat. Selanjutnya menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Dari hadis ini kita ketahui rukun Islam ada 5 dan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam tersebut. Maka dari itu wajib atas kita membayar zakat jikalau kita memiliki kemampuan. Anak-anakku yang saleh dan salehah, sebelum kita masuk pembelajaran, mari sama-sama kita kenali pengertian di bawah ini. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat, dan orang yang wajib membayar zakat disebut muzakki. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat terbagi atas 8 golongan, dan orang yang membayar zakat ialah harus memiliki kemampuan rezeki. Dan ketentuannya adalah jikalau usia dia menemukan bulan Ramadan dan juga menjumpai akhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatum minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau seorang mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau seorang hamba, untuk membebaskan orang yang berhutang atau orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anak-anakku yang soleh dan solehah,
mari sama-sama kita bahas tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ialah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diistilahkan, jikalau dia punya 10 kewajiban, orang fakir ini hanya bisa memenuhi 3 dari 10 kewajiban tersebut. Dan itu termasuk adalah golongan orang-orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan ini diibaratkan, jikalau dia memiliki 10 kewajiban, orang miskin hanya mampu memenuhinya 5 kebutuhan dari 10 yang wajib ia penuhi. Kemudian yang ketiga, pengurus zakat atau amil yang kita kenal, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya amil ini ada di masjid atau musola, dan amil yang sebenarnya adalah amil yang diangkat langsung oleh pemerintah. Kalau bukan diangkat oleh pemerintah, dia bukan bagian dari amil dan dia tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, seorang mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Seorang mu'allaf wajib dan dia berhak menerima zakat karena langkah yang dia pilih atau keimanan yang baru dia miliki, pastilah orang di sekelilingnya atau keluarganya tidak mengakuinya kembali sebagai keluarganya. Maka dari itu orang tersebut berhak menerima zakat. Yang kelima, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Maksudnya adalah orang yang mempunyai benar-benar hutang. Hutangnya itu bukan hutang handphone, hutang motor, tetapi hutang untuk memenuhi kebutuhan atau biaya hidupnya. Selanjutnya yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk golongan keenam ini mungkin sudah tidak ada, tapi kita akan kenali saja. Orang yang berjuang di jalan Allah merupakan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hamba sahaya, yaitu seorang budak. Seorang budak berhak menerima zakat karena dia memiliki kehidupan biasanya tidak terlalu mewah dan sangat membutuhkan makanan, sandang, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dan perjalanannya itu tidak dalam kemaksiatan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dari 8 golongan ini kita ketahui adalah orang yang berhak menerima zakat. Untuk anak yatim, dia tidak berhak menerima zakat dan bukan golongan dari orang penerima zakat. Kita harus perhatikan kembali, kita harus teliti lebih spesifikasi lagi dalam memberikan zakat. Jangan kita melihat anak yatim yang tidak mampu diberikan zakat, terkecuali anak tersebut tidak ada keluarga dan itu berhak kita berikan zakat. Kalau dia masih ada orang tuanya dan orang tuanya mampu, dia bukanlah mustahik. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, seorang janda, kemudian juga dia adalah orang yang tua, berhak dia menerima zakat. Tapi jikalau janda tua kemudian punya kontrakan banyak, punya penghasilan yang luar biasa banyaknya melebihi kita, dia bukanlah mustahik zakat, tetapi dia adalah seorang muzaki, orang yang sama dengan kita harus membayarkan zakat. Sikapku atau kebiasaanku adalah aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita harus lebih kenal lagi orang yang berhak menerima zakat. Hati-hati dalam menyalurkan zakat kita. Kalau kita salah menyalurkan zakat, maka batallah atau tidak sahlah zakat kita selama ini. Nah, karena gini kita sudah ketahui orang-orang yang berhak menerima zakat, lebih teliti lagi, lebih spesifikasi lagi dalam menyalurkan zakat tersebut. Untuk tugas hari ini, kerjakanlah 5 soal berikut. Apabila sudah selesai dikerjakan, langsung dikirim dan jangan lupa kerjakan pembiasaan kalian seperti biasanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.